Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Suslimawan, NIM 621141999. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang pengertian tenis lapangan, peraturan, peralatan, dan lain-lain. Langsung saja, sejarah tenis lapangan. Olahraga tenis adalah salah satu olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade dan dapat dimainkan oleh pemain dari segala usia. Permainan tenis modern berasal dari Birmingham, Inggris pada akhir abad ke-19 yang disebut dengan tenis lapangan rumput. Raket mulai digunakan pada abad ke-16 dan permainannya mulai disebut tenis, yang berasal dari istilah dalam bahasa Prancis lama tennis, yang ambil suatu interjeksi yang digunakan oleh pemain yang melakukan servis ditujukan pada lawan. Permainan tersebut populer di Inggris dan Perancis, meskipun permainan tersebut hanya dimainkan di dalam ruangan dan bola sewaktu-waktu dapat keluar melewati tembok. Sebagian besar sejarawan meyakini asal mula tenis adalah permainan kuno yang dimainkan di bagian utara Perancis pada abad ke-12. Permainan itu dilakukan dengan memukul bola menggunakan telapak tangan. Louis X dari Perancis adalah salah satu penyuka permainan jeu de paume atau permainan telapak tangan, yang nantinya berkembang menjadi tenis. Dan ia tercatat menjadi orang yang membangun lapangan tenis di dalam ruangan menurut gaya modern. Louis tidak menyukai bermain tenis di lapangan terbuka dan memerintahkan pembuatan lapangan tertutup di dalam ruangan di Paris sekitar akhir abad ke-13. Sayangnya, pada Juni 1316 di Vincennes, Val de Marne, dan setelah satu permainan khususnya yang melelahkan, Louis meminum sejumlah besar anggur dingin dan kemudian meninggal akibat radang paru-paru atau pleuritis, meskipun ada juga dugaan keracunan. Karena kematiannya tersebut, Louis X menjadi pemain tenis pertama yang namanya dicatat dalam sejarah. Asal mula istilah lawn tenis yang kemudian menjadi nama induk organisasi olahraga tenis di Indonesia, yaitu karena pada waktu itu tenis populer dimainkan di halaman rumput, maka terkenal dengan sebutan lawn tenis atau tenis lapangan rumput. Pada masa ini juga mulai muncul bola dari karet vulkanis yang pada waktu itu dianggap dapat mengurangi rusaknya rumput di lapangan tanpa mengurangi elastisitas dari bola itu sendiri. Sebutan lawan tenis berasal dari seorang Inggris bernama Arthur Balfour. Sejak ditemukannya lawan tenis, orang mulai bereksperimen dengan memainkannya di permukaan lain seperti clay court atau tanah liat dan hard court atau semen. Peralatan tenis yang pertama ada raket tenis. Dalam permainan tenis, lapangan raket tenis harus memenuhi standar, yaitu 29 inci atau 73,66 cm dan lebar 12,5 inci atau 31,75 cm dan terdapat arel pukul berupa senar dan harus rata. Dalam permainan tenis tidak diperkenakan memukul bola menggunakan alat lain atau anggota tubuh lainnya. Yang kedua ada net tenis. Untuk ukuran net pada permainan tenis, ini terdapat perbedaan tinggi antara pinggir net dengan bagian tengah. Pada bagian tengahnya dibuat lebih pendek sedikitnya, yaitu 0,914 meter atau 4 mm-nya harus tepat. Sedangkan bagian pinggirnya tingginya 1,07 meter dan pada bagian tengahnya terdapat tali untuk memastikan bagian tengah net lebih rendah daripada bagian pinggir. Selanjutnya yaitu ada bola tenis. Untuk bola tenis
terbuat dari karet yang dilapisi bulu optik dengan diameter bola antara 6,541 cm sampai dengan 6,858 cm. Sedangkan untuk berat bola tenis harus memenuhi standar yaitu antara 56 gram sampai 59,4 gram. Selanjutnya adalah lapangan tenis. Lapangan dalam permainan tenis harus rata dan untuk luasan harus memenuhi standar internasional, yaitu dengan panjang 23,78 meter dan dibagi dua sama panjang. Untuk lebar lapangan, permainan tunggal yaitu 8,23 meter, sedangkan untuk permainan double atau ganda menambahkan alei 1,37 meter di kedua sisinya. Untuk garis lapangan, harus memiliki ketebalan tertentu, yaitu 1-2 inci atau 25,4 sampai 50,8 mm, khusus untuk garis baseline sama panjang antara bagian kiri dan kanan. Di dalam lapangan terdapat dua kotak kecil dengan ukuran 6,4 meter dan memiliki lebar yang sama. Kotak tersebut berfungsi sebagai area pantul ketika melakukan serve. Selanjutnya, teknik dasar permainan tenis lapangan. Yang pertama, cara memegang raket. Cara memegang raket, yang pertama ada Eastern Style. Jadi, Eastern merupakan grip yang paling mudah diaplikasikan tenis pemula. Grip ini seringkali disebut sebagai pegangan berjabat tangan. Anda dapat mencobanya dengan memulai pegangan dari leher raket seperti menjabat tangan, lalu turun ke ujung gagang raket. Posisi dari pangkal telunjuk cenderung berada pada sisi kanan untuk pemain tangan kanan atau sisi kiri untuk pemain tangan kidal. Pegangan jenis ini dapat memberikan variasi pukulan yang lengkap, baik itu flat, slice, maupun spin. Pilihan grip ini cocok sekali bagi pemain yang sering mengandalkan permainan volley ke depan net karena Anda dapat dengan mudah dan cepat menyesuaikan grip untuk pukulan volley ke depan net. Namun, kelemahan pegangan ini sekali lagi agak sulit bola yang bersifat paropi. Yang kedua ada continental style. Continental style, grip ini merupakan grip klasik yang selalu digunakan oleh pemain-pemain tenis zaman dahulu ketika raket kayu masih di belakang. Posisi tangan berada tepat di atas gagang raket dan posisi pangkal telunjuk berada di sudut satu. Nah, perlu Anda ketahui, sudut satu itu ada di sini. Kan ini atas, samping kanan, bawah, samping kiri. Sudut satu ada di sini, sudut 1, 2, 3, dan 4. Beraturan dengan arah jarum jam. Nah, posisi tangan berada tepat di atas gagang raket dan posisi pangkal telunjuk berada di sudut 1 untuk pemain tangan kanan dan sudut 4 untuk pemain kidal. Pemain pro modern yang tercatat masih menggunakan top tipe ini adalah Stephen Edberg dan sebelumnya ada John McEnroe. Grip ini sangat baik digunakan di permukaan lapangan yang cepat, seperti rumput, dan digunakan oleh pemain dengan tipe permainan seperti service volley. Saat ini tidak banyak yang menggunakan tipe continental sebagai pegangan forehand, utamanya karena tempo permainan yang semakin cepat dengan bola yang semakin berputar. Kelemahan grip ini hanya bisa dipakai untuk pukulan mendatar atau flat dan mengiris atau slice. Sedangkan untuk pukulan spin agak sulit. Pemain yang memakai grip ini juga seringkali kesulitan menghadapi bola-bola top spin yang bersifat agak melambung paropi.
Akan tetapi, grip kontinental merupakan grip standar untuk melakukan servis dan juga untuk pukulan volley serta offhead karena tangan mantap menyekram genggaman raket. Yang ketiga adalah semi-western style. Semi-western style adalah grip yang paling banyak dipakai oleh pemain tenis modern, terutama yang memiliki tipe permainan baseliner. Kita dapat mencoba grip ini dengan menempelkan pangkal jari telunjuk ada di sudut 2 untuk pemain tangan kanan atau 3 untuk pemain kidal. Atau bisa juga berawal dari grip Eastern, kemudian tangan Anda diputar searah jarum jam 1 sudut ke sudut 2 atau 3. Keunggulan dari grip ini adalah Anda dapat memukul spin dengan baik sehingga kemungkinan bola untuk melewati net lebih besar karena sifatnya yang parabolik. Grip ini juga dapat dipakai untuk memukul flat tetapi tidak direkomendasikan untuk memukul spin. Minus dari grip ini adalah sulit untuk mengantisipasi bola-bola rendah yang dihasilkan dari pukulan flat atau slice, terutama di lapangan cepat. Beberapa contoh pemain pro yang menggunakan grip ini adalah Andre Agassi, Roger Federer, dan Maraf Safin. Yang keempat ada Western style, Western atau Extreme style. Grip jenis ini merupakan grip yang ekstrim digunakan terutama untuk memproduksi pukulan topspin. Pemain spesialis lapangan tanah liat umumnya menggunakan grip jenis ini, juga banyak pemain modern saat ini. Grip ini sebagai pegangan wajan karena cara memegang raket ini seperti saat kita memegang gagang wajan atau panci masakan. Caranya adalah menempelkan posisi pangkal telunjuk pada sisi bawah dari gagang raket, atau Anda dapat memulai dari posisi semi western, kemudian bergeser satu sudut ke sisi bawah gagang raket. Lanjut. Lanjut. Kemudian ada sikap siap menerima servis. Sikap siap menerima servis, caranya adalah yang pertama, memegang raket di depan badan. Tangan yang lain memegang leher raket, raket setinggi bahu, badan agak membungkuk, berdiri dengan kaki agak dibuka, berat badan agak condong ke depan, dan pandangan melihat net. Selanjutnya ada pukulan forehand drive. Forehand drive laksanaannya yaitu tangan memegang raket, raket diayun dari belakang, perkenaan bola di samping pinggang, gerakan lanjutan dilakukan dengan lengan lurus ke depan. Selanjutnya ada backhand drive. Backhand drive yaitu kebalikannya dari forehand drive, yaitu tangan diputar ke dalam atau ke kiri, perkenaan bola tepat di samping kiri pinggang untuk orang yang menggunakan tangan kanan. Selanjutnya ada servis. Servis caranya adalah pegang raket dengan cara kontinental, berat badan ke depan saat bola dilambungkan. Bola dilambungkan ke sebelah kanan badan, lutut ditekuk, memukul bola dengan posisi tangan lurus, kaki belakang pindah ke depan, dan badan menjaga keseimbangan. Selanjutnya ada pukulan volley. Caranya yaitu berat badan di kiri belakang, kaki belakang dilangkahkan ke depan pada saat pergerakan bola, tangan diluruskan, dan pukulan tidak keras. Pukulan volley ada dua, yaitu pukulan volley forehand dan
pukulan volley backhand. Selanjutnya ada pukulan overhead. Overhead yaitu dengan cara angkat raketnya ke atas, kaki kanan di belakang, dan perkenaan bola tepat di atas kepala. Selanjutnya ada pukulan chop. Caranya yaitu pegang raket, putar badan ke samping kiri, tarik raket ke samping kanan, perkenaan bola pada posisi di samping badan, gerakan mengikuti arah pukulan ke depan. Selanjutnya, peraturan dasar. Sebelum permainan dimulai, dilakukan penentuan siapa yang akan melakukan servis atau memilih sisi lapangan berdasarkan undian, bila menggunakan koin atau lainnya. Setiap awal pertandingan, pemain yang selalu berada di sisi sebelah kanan lapangannya masing-masing. Pemain yang melakukan servis pertama, anggap saja pemain A, harus berada di belakang garis baseline ketika melakukan servis. Servis diarahkan secara diagonal ke lapangan pemain penerima bola, anggap saja B. Bola harus terlebih dahulu memantul 1 kali sebelum dipukul pemain B. Dalam permainan ganda, rekan pemain bola tidak boleh menyentuh bola servis sebelum dipukul penerima atau pemain B. Pemain kehilangan poin apabila bola yang dipukul keluar dari garis, memukul bola 2 kali, dan bagian tubuh pemain termasuk pakaian dan aksesoris menyentuh net atau sisi lapangan bawah, memukul bola sebelum melewati net. Perhitungan skor dalam tenis lapangan untuk mendapatkan satu game adalah apabila skor mencapai 40-40 dinamakan use. Pemain harus memenangkan 2 poin lagi untuk memenangkan permainan. Pemain yang memasukkan bola ketika kedudukan masih use mendapatkan ad atau advantage, unggul yang melakukan servis yang memperoleh nilai. Disebut one in. Jika penerima yang memperoleh nilai disebut one out. Untuk memenangkan satu set, Anda harus memenangkan 6 game dengan selisih 2, kecuali menggunakan peraturan tie break. Jadi, Anda dapat memenangkan pertandingan dengan skor 6-4, 6-3, 6-2, 6-1, 6-0, tapi tidak 6-5. Jika skor mencapai 6-5, game tambahan akan dimainkan hingga salah satu pemain unggul 2 game. Jadi, skornya menjadi 7-5, 8-6, 10-8. Sistem tie break digunakan untuk mencegah jumlah set yang terlalu banyak. Umumnya digunakan sistem 12 poin. Jika game mencapai 6-4, 6-6, pemain pertama harus meraih 7 poin dengan selisih 2 poin dengan lawan untuk memenangkan set dan berakhir dengan skor 7-6. Umumnya pertandingan internasional memainkan 3 set, walaupun terkadang tunggal atau ganda putra memainkan 5 set. Dalam permainan yang meraih 2 set terlebih dahulu menjadi pemenang. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.